Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat data, pada kesempatan ini izinkan kami melanjutkan rilis inflasi di level nasional oleh BPS RI, kemudian rilis inflasi level provinsi oleh BPS Kalimantan Selatan, dan sekarang izinkan kami menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode November 2025. Bulan November 2025, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,72%. Kemudian inflasi tahun kalender sebesar 2,65%. Inflasi tahun kalender ini artinya kumulatif inflasi dari Januari sampai bulan November. Atau dengan kata lain IHK November 2025 dibandingkan dengan IHK Desember 2024. Bapak dan Ibu sahabat data, untuk inflasi mantuman ini ada 3 kelompok pengeluaran yang sangat dominan, yaitu yang pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 1,69 dan andilnya 0,69. Jadi dari inflasi mantuman 0,72, 0,69 itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sehingga selisihnya yaitu 0,03 itu terdistribusi ke dalam kelompok-kelompok yang lain. Kemudian yang dominan yang berikutnya adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya. Itu punya andil terbesar kedua dengan inflasi 1,31 dan andilnya 0,09. Kemudian ada satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga atau deflasi, yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Ini terutama ada penurunan harga untuk komponen gas LPG. Dengan inflasi minus 0,70 dan andilnya minus 0,06. Ada beberapa komoditas pendorong inflasi, kami urutkan 8 terbesar. Yang pertama adalah ikan nila, ikan papuyu, terong, tomat, ikan sepat siam, kacang panjang, emas perhiasan, dan cabai merah. Cabai merah ini karena stoknya terbatas. Pada bulan November kemarin itu ada stok yang melimpah, tapi sekarang stoknya mulai menipis sehingga terjadi kenaikan harga. Kemudian ada komoditas pendorong deflasi atau yang mengalami penurunan harga dari bulan ke bulan, artinya bulan November lebih murah daripada bulan Oktober. Yang pertama adalah daging ayam ras, yang kemarin mulai September ketika bulan Maulid terjadi kenaikan yang luar biasa, kemudian turun, dan sekarang mengalami penurunan di bulan November. Yang berikutnya adalah ikan gabus atau ikan haruan. Ini dikarenakan ada stok ikan gabus masuk dari luar, sehingga menyebabkan terjadi stok di pasar semakin berlimpah dan menyebabkan penurunan harga. Yang ketiga adalah bahan bakar rumah tangga atau gas LPG. Ini kemarin sempat langka sehingga terjadi kenaikan harga. Kemudian di bulan November ini stoknya cenderung aman, melimpah, sehingga terjadi penurunan harga. Kemudian ada kelapa, jagung manis, pepaya, dan beras. Beras ini unik ya, karena beberapa bulan yang sebelumnya ini Bulog melepas beras ke pasaran, sehingga ini bisa menetralkan harga, sehingga terjadi penurunan harga di komoditas beras. Yang berikutnya adalah telur ayam ras. Bapak Ibu sahabat data, untuk inflasi November secara year on year, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,02%. Apabila kita cermati seriesnya, series tahun 2024 dan juga series tahun 2025, ini tercatat bahwa di bulan 2025 ini
5 bulan berturut-turut HST berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 1,5 sampai 3,5. Ini mulai dari bulan Juli sampai bulan November tahun 2025. Kemudian apabila kita rinci berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi umum 3,02, andil terbesar yaitu di kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 5,65 dan andilnya 2,26. Artinya dari 3,02 tadi, 2,26-nya berasal dari kelompok ini. Dengan kata lain, sisanya 0,76 itu tersebar ke dalam 10 kelompok yang lain. Kemudian pakaian dan alas kaki ini merupakan andil terbesar ketiga, mempunyai inflasi 1,81 dan andilnya 0,11. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ini mengalami deflasi atau penurunan harga dengan inflasi minus 1,45 dan andilnya minus 0,13. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga ini inflasinya minus 0,09 dan andilnya mendekati 0, sangat kecil. Demikian juga kesehatan, transportasi juga mengalami inflasi. Kemudian ada dua kelompok yang lain juga yang mengalami deflasi atau penurunan harga, yaitu informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Inflasinya minus 0,53 dan andilnya minus 0,03. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi 0,23 dan andilnya mendekati 0, sangat kecil. Kelompok pendidikan inflasinya 0,93 dan andilnya 0,02. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran memiliki inflasi 0,42 dan andilnya 0,07. Dan terakhir, kelompok pribadi dan jasa lainnya ini memiliki inflasi 11,05 dan andilnya 0,67. Kelompok ini merupakan kelompok yang memiliki andil terbesar kedua setelah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Nah, ada beberapa komoditas pendorong inflasi secara year on year. Yang pertama, sigaret, kretek mesin, emas perhiasan, beras, daging ayam ras, ikan papuyu, mie kering instan, kopi bubuk, dan ikan nila. Kemudian komoditas pendorong deflasi atau penurunan harga, yaitu ikan gabus, bahan bakar rumah tangga, atau terutama komoditas gas LPG, tomat, ketimun, cabai rawit, telur itik, telepon seluler atau HP. Ini karena biasa ya, ada pergantian model, sehingga model yang lama itu mengalami diskon ya, atau penurunan harga. Yang terakhir adalah tas sekolah. Bapak Ibu sahabat data, apabila kita cermati di 5 kabupaten kota yang dihitung inflasinya di Kalimantan Selatan, dapat dilihat sebagai berikut. Inflasi November secara mantuman tertinggi di Kabupaten Tanah Laut sebesar 1,27. Untuk HST di urutan ketiga, yaitu 0,72. Kemudian terendah di Kota Baru dengan nilai minus 0,06. Kemudian inflasi year on year tertinggi di Kota Banjarmasin 3,62 dan terendah di Kota Baru 2,58. Dan HST berada di urutan ketiga tertinggi sebesar 3,02. Secara ringkas, inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bulan November sebagai berikut. Pada bulan November 2025, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi inflasi mantuman sebesar 0,72%. Inflasi year on year sebesar 3,02
dan inflasi year to date sebesar 2,65%. Penyumbang utama inflasi bulan November 2025 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,69%. Komoditas penyumbang utama yaitu ikan nila, ikan papuyu, terong, tomat, ikan sepat siam, kacang panjang, cabai merah, ikan asin sepat, dan sawi hijau. Kemudian penyumbang utama inflasi tahunan pada bulan November secara year on year adalah tertinggi pertama yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,26%. Komoditas penyumbang utama inflasi kelompok ini adalah sigaret kretek mesin, beras, daging ayam ras, ikan papuyu, mie kering instan, kopi bubuk, ikan nila, telur ayam ras, cabai merah, dan udang basah. Kelompok tertinggi kedua yaitu yang memiliki andil terbesar kedua yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,67%. Komoditasnya yaitu emas perhiasan karena ini adalah komoditas internasional. Terbesar ketiga andilnya yaitu kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil 0,11%. Komoditas penyumbang utama yaitu seragam sekolah anak, dan celana panjang jeans pria. Bapak dan Ibu, demikian rilis inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.